Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, yaitu perubahan cuaca. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan melihat ke BMKG. Apa itu BMKG? Kita dapat mengetahui informasi tentang perkiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Nah, BMKG itu merupakan singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tugasnya apa BMKG ini? Mari kita lihat. Sebelumnya kita lihat dulu, kantor BMKG berada di Jakarta. BMKG ini bertugas mengamati cuaca setiap hari di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui cuaca hari ini, kita bisa melihat dari perakiraan dari BMKG tersebut, ya. Jadi BMKG merupakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang kantornya berada di Jakarta. Oke, kita lanjut. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi cuaca. Jadi kita harus ingat dulu, cuaca merupakan keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu, ya. Di situ terjadi perubahan yang sangat cepat. Itu adalah salah satu ciri-ciri cuaca. Nah, hal apa saja yang mempengaruhi cuaca atau perubahan cuaca? Yang pertama, angin. Yang kedua, curah hujan. Kemudian yang ketiga, kondisi awan. Poin keempat, sinar matahari. Dan poin kelima, tekanan udara. 6, suhu lingkungan. Dan yang terakhir adalah kelembapan udara. Ini harus diingat-ingat hal-hal atau unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca. Yang pertama adalah angin, kemudian curah hujan, kondisi awan, sinar matahari, tekanan udara, suhu lingkungan, dan kelembapan udara. Ya, itu hal-hal yang mempengaruhi cuaca. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari perubahan cuaca itu pasti ada dampaknya, dampak ataupun akibat yang ditimbulkan dari perubahan cuaca tersebut. Kita lihat, nah di sini terjadinya cuaca ekstrim. Apa itu cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda atau sangat cepat. Misalkan, di Paritiga ini, pagi hari ini cuacanya sangat cerah atau panas. Tapi tiba-tiba nanti pukul 12 itu terjadi hujan lebat. Nah, sore nanti bisa muncul mendung, ya. Jadi cuaca ekstrim itu cuaca yang berubah dengan sangat berbeda atau sangat cepat sekali perubahannya. Itu cuaca ekstrim. Kemudian yang kedua, nah, penyakit yang biasa muncul atau yang ditimbulkan pada cuaca ekstrim antara lain yang pertama flu. Kedua, mimisan. Nah, di sini siapa yang sudah pernah mimisan? Ayo. Kemudian, yang ketiga, sesak napas. Flu sendiri terjadi jika kondisi tubuh itu lemah atau kurang sehat. Orang dapat terserang flu. Atau bisa juga karena kita terlalu banyak minum minuman yang dingin. Ya. Kemudian selanjutnya, mimisan sendiri biasanya terjadi ketika udara terlalu panas. Nah, itu membuat orang mudah mimisan. Ya, kalau kita panas terlalu cepat, ya panasnya berubah terlalu cepat, ya, misalnya dari suhu sejuk kemudian menjadi sangat panas, nah itu mempengaruhi untuk terjadinya mimisan. Selanjutnya, suhu udara yang berubah cepat, itu terjadi sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dan menyebabkan sesak napas. Ya, misalkan karena terbawa angin tadi, ya udaranya menjadi sangat panas, sejuk, kemudian tiba-tiba menjadi panas. Ini membuat sesak napas. Apalagi anak-anak yang mempunyai riwayat sakit asma. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Kita lanjutkan. Nah, berikut merupakan cara untuk menghindari penyakit saat cuaca ekstrim. Ya, pasti ada cara yang bisa dilakukan untuk menghindari sakit-sakit tadi. Yang pertama, kita lihat menjaga kebugaran tubuh dengan cara apa? Dengan cara olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, itu salah satu caranya. Yang pertama itu olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan matanya digunakan untuk melihat layar HP terus atau main game terus.
ya. Mata juga butuh istirahat, badan juga butuh istirahat. Kemudian yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Jadi ketika cuaca panas, alangkah baiknya anak-anak berdiam di dalam rumah saja. Tidak perlu bermain ketika cuacanya sangat panas atau terik sekali. Kemudian yang ketiga, gunakan masker. Ini gunanya apa? Supaya anak-anak tadi misalkan ada teman yang flu ataupun terjadi banyak debu di lingkungan kita. Kita menggunakan masker untuk menjaga diri kita supaya tidak sesak nafas maupun tidak terserang flu. Kemudian yang keempat, nah ini, makan makanan sehat dan bergizi. Jangan kebanyakan makan junk food seperti makanan yang cepat saji, ya, Indomie, ya, itu. Kemudian ciki-ciki, jajan-jajanan yang banyak mengandung penyedap rasa. Bisa dikurangi. Alangkah baiknya makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Supaya apa? Tubuh kita menjadi kuat dan terhindar dari penyakit-penyakit tadi. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang menemukan informasi tentang cuaca di artikel. Nah, gambar yang anak-anak lihat ini, nah itu adalah contoh artikel. Ini bisa kalian lihat di buku tematik kalian, tema 5, subtema 2 kalian, ya. Bisa dilihat. Kalau tidak salah di halaman 118. Silakan anak-anak dilihat. Nah, ini judul artikelnya adalah BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Nah, kita dari tadi ngomong artikel. Artikel itu apa? Nih, artikel menurut KBBI. Artikel adalah karya tulis lengkap. Misalnya, laporan berita dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Jadi artikel ini merupakan karya tulis lengkap. Ya, artikel berbeda ya dengan puisi. Kalau artikel ini tujuannya memberikan edukasi, memberikan informasi tentang suatu kejadian ataupun laporan berita. Nah, itu biasanya berada di mana? Biasanya ada di surat kabar maupun di majalah, yaitu artikel. Oke. Kita akan bahas lebih lanjut. Ini tadi merupakan contoh artikel. Sekarang kita akan bahas artikel tersebut. Judul artikel ini adalah BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Di sini diminta untuk informasi apa yang ada di dalam artikel ini. Artikel ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama dari Jakarta sampai dengan di Jakarta, titik yang terakhir. Kemudian paragraf yang kedua adalah badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari sampai dengan titik. Seperti hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Oke, informasi apa yang ada di dalam artikel ini? Mari kita lihat. Yang pertama, BMKG merupakan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang bertugas mengamati cuaca setiap hari. Nah, kita lihat ya, itu di situ. BMKG bertugas mengamati cuaca setiap hari. Nah, itu tadi merupakan artikel yang di paragraf pertama, ya, paragraf pertama. Itu informasinya. Informasinya itu merupakan rangkuman dari paragraf itu. Kemudian poin yang kedua, secara umum pada bulan Januari Indonesia berada pada puncak musim hujan. Tadi di artikel yang ini, paragraf yang kedua, BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari secara umum Indonesia berada pada puncak musim hujan. Jadi, informasi ini merupakan intinya dari paragraf tersebut, ya. Kemudian, informasi yang ketiga, kondisi cuaca dapat berubah-ubah. Kemarin cerah, namun hari ini turun hujan. Ini di paragraf yang terakhir. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Jadi, di sini merupakan rangkumannya. Informasi merupakan inti dari paragraf tersebut. Ya, ini merupakan pengertian artikel dan juga informasi yang terdapat di dalam artikel. Oke, anak-anak, ini merupakan pertemuan kita untuk bahasa Indonesia tema 5 subtema 2.